Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Jana dari kelas 10 RPL 2 nomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan PPT PowerPoint yang saya buat tentang rangkuman materi semester 1 untuk tugas. Pada semester 1 telah mempelajari 5 bab. Bab 1 yaitu algoritma pemrograman, bab 2 bahasa pemrograman part 1, bab 3 bahasa pemrograman part 2, bab 4 input dan output, bab 5 struktur kontrol percabangan. Bab 1 algoritma. Pengertian algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Pembuat algoritma bernama Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Algoritma berasal dari kata algorithm. B. Struktur dasar algoritma. Yang pertama itu ada runtunan, yang kedua ada pemilihan, yang ketiga ada pengulangan. C. Cara penulisan algoritma. Cara penulisan algoritma ada 2, yaitu structured English. Pada dasarnya dia menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua ada pseudocode, adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program sebenarnya. Bab 2 bahasa pemrograman part 1. Pengenalan bahasa C. Bahasa C merupakan perkembangan dari bahasa BCPL yang dikembangkan oleh Martin Richard pada tahun 1967. B. Kelebihan bahasa C. Bahasa C hampir tersedia di semua jenis komputer. C adalah bahasa yang terstruktur. Bahasa C juga termasuk bahasa tingkat mengenal dan lain-lain. C. Kekurangan bahasa C. 1. Penulisan program terkadang membingungkan. 2. Bagi pemula sulit menggunakan pointer. D. Pengenalan ide div C++. Ide singkatan dari Integrated Development Environment. Ide dari div C++ dapat digunakan untuk 1. Menulis naskah program. 2. Mengkomplikasikan program atau yang disebut compile. Bisa melakukan pengujian program atau yang biasa disebut debugging. 4. Mengaitkan objek dan library ke program yang biasa disebut linking. 5. Menjalankan program yaitu running. Ide div C++ terbagi menjadi 4, yaitu 1. Menu bar, 2. Jendela text edit, 3. Jendela message, dan yang keempat baris status. Bab 3 yaitu bahasa pemrograman part 2. Pada bab ini kita mempelajari tipe data. Tipe data adalah jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dan terbagi menjadi 2, primitif dan composite. B adalah variabel, tempat di mana kita dapat mengisi atau mengkosongkan nilainya. C. Konstanta, variabel yang nilai datanya bersifat tetap atau tidak bisa diubah. D. Ada operator. Operator yaitu simbol atau karakter yang bisa dilibatkan dalam pemrograman. Kemudian yang E ada komentar program, hanya diperlukan untuk memudahkan pembacaan atau pemahaman suatu program. Bab 4 ada input dan output. Ada memasukkan data. Dalam bahasa C, proses pemasukan data bisa menggunakan beberapa fungsi pusaka. Ada beberapa fungsi pusaka yaitu 1. Scan, 2. Get, ketiga getchar, yang keempat bisa getch atau getche. B. Menampilkan data. 1. Menampilkan data ke monitor. Untuk menampilkan data ke monitor biasanya menggunakan fungsi printf. 2. Mengatur tampilan bilangan pecahan. Biasanya terdapat lambang-lambang. M yaitu untuk menyatakan panjang range, N untuk menyatakan jumlah digit di bilangan koma. Argumen biasanya digunakan untuk nilai atau variabel yang ditampilkan. Kemudian C. Menampilkan data ke printer. Menampilkan data ke printer
biasanya menggunakan fungsi fprint atau fputs dan bisa juga fpush. Dan yang terakhir adalah bab 5, struktur kontrol percabangan. 1. Percabangan tunggal sering digunakan untuk menyelesaikan suatu kondisi tunggal. Yang kedua ada percabangan ganda. Apabila terdapat dua struktur yang dijalankan, logika ini memungkinkan compiler menjalankan salah satu program tersebut. Yang ketiga ada percabangan lebih dari dua. Yang keempat ada percabangan bersarang berstruktur cache. Struktur cache ini dapat meringkas alur logika yang terjadi apabila diaplikasikan pada alur seleksi yang memiliki lebih dari dua kondisi. Dan kemudian saya akan menunjukkan hasil coding yang telah saya buat. Waktu itu ada tugas ini coding, suruh membuat, dan saya membuat biodata mahasiswa untuk yang pertama. Datanya. Ya, langsung saja di run. Bisa ya, alhamdulillah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.